Mari, Marcella. Oke, bisa dijelaskan maksud dari gambar ini apa? Jadi maksud dari gambar ini itu ada seorang remaja yang berusia 16 tahun, dia menembak mati ibunya gara-gara ibunya melarang untuk bermain game. Dan yang membunuh ibunya itu menutupi jejak kejahatannya. Dia membunuhnya menggunakan pistol ayahnya pada pukul 3 pagi, kemudian mengancam adik perempuannya ketika akan membunuh perempuannya akan membunuhnya jika dia memberitahu ke orang lain. Sementara itu ayahnya sedang dinas di luar kota. Kemudian kasus ini terungkap ketika ayahnya menelpon istrinya tapi tidak diangkat. Tapi anak yang membunuh ini itu bilang kalau yang membunuh adalah petugas listrik. Kemudian mendengar kabar itu, sang ayah menghubungi kakaknya untuk melapor polisi dan akhirnya kasus anak itu terungkap. Jadi, ternyata kecanduan game yang akut bisa membuat seseorang melakukan apa saja tanpa pikir panjang dan berbahaya. Oke, jadi ini salah satu dampak negatif ya dari kecanduan game. Wah, ngeri sekali. Ini gambarnya dapat dari mana? Bisa mewakili beritanya ya. Headshot in game, headshot in real life. Dan ibu kandungnya sendiri padahal ya. Sungguh sangat memprihatinkan. Ya, baik. Terima kasih kelompok Marcella. Selanjutnya kelompok Oril. Mari. Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Oke. Baik, terima kasih. Berita yang kita dapatkan dari teman-teman itu tentang hoax dan peran generasi muda dan juga Pancasila. Nah, kesimpulannya itu, generasi digital itu merupakan generasi di mana yang mempunyai karakter berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti menyukai kegiatan sosial, cepat menerima informasi, cepat menerima informasi dan menyukai pekerjaan perusahaan startup gitu. Nah, generasi digital juga mempunyai beberapa tantangan, salah satunya mampu menggunakan teknologi digital menjadi budaya positif, seperti mengelola teknologi untuk mengurangi kejahatan dan aktivitas ilegal. Nah, dari situ juga generasi digital tidak boleh membuat hoax dan harus mengetahui mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Dalam memilih hal tersebut juga dibutuhkan literasi digital yang berguna agar individu atau semua orang dapat memaknai semua informasi dari media sosial, sehingga menimbulkan komunikasi yang baik dan inovasi yang baru. Juga generasi digital harus pintar-pintar mencari fakta tentang suatu berita. Contohnya kayak kalau gosip gitu. Katanya tuh dia gini-gini loh, bla 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 bla. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia nggak seperti yang digosipin itu dan sudah terlanjur sudah adanya salah paham sehingga menimbulkan perpecahan, canggung dan juga tidak saling peduli. Selain itu beberapa pesan yang biasanya diteruskan di grup WA orang tua. Itu kan biasanya mereka gampang percaya. Dan kita sebagai generasi muda juga harus menjelaskan dengan baik dan pelan-pelan, karena terkadang orang tua itu kalau kita jelasin, kita saling bicara gitu tentang suatu berita tuh biasanya ngeyel gitu. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Dan tentunya kita juga harus mencari informasi terlebih dahulu. Dan selain itu juga nilai Pancasila juga diperlukan untuk bermedia sosial. Kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu, Bu, dan teman-teman. Oke, good. Dan tadi masalah bergosip ya. Bergosip sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu kan kebanyakan bicara langsung. Kalau sekarang kan lewat
WA grup. Nah, bahayanya adalah di screenshot, dilaporkan ke orangnya. Ya, jadi yang disoroti dari kelompok Oril dan teman-teman adalah berita hoax ya. Nah, itu memang sangat rawan karena kadang kurangnya literasi digital tadi, kebanyakan hanya membaca judul kan, baru baca judul sudah di-share, padahal belum membaca isi dari beritanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompoknya Beni. Benedictus Jonathan, kelompoknya Aku siapa? izin share screen. Oke. Apakah sudah lihat share screen-nya, Bu? Sudah. Ya. Jadi kita berita terkait generasi digital yang kami simpang terkait pencurian dan pembakaran oleh anak di bawah umur dikarenakan ia tidak punya uang untuk top up game online. Kronologinya yaitu ketika anak itu ingin top up game online dikarenakan tidak punya uang, ia melakukan aksi pencurian di rumah tetangganya. Kemudian anak itu melompat pagar, kemudian masuk lewat jendela dengan memecahkan kaca. Nah, karena tidak menemukan uang, kemudian anak itu melakukan aksi pembakaran kasur dan api merembet kemana-mana. Saat ditangkap oleh warga, bocah itu tidak merasa bersalah. Namun ayah dari bocah meminta maaf kepada keluarga korban dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tetapi karena tindakan bocah tersebut dan memiliki riwayat yang buruk, bocah pernah mencuri kotak amal dan lain-lainnya. Akhirnya bocah tersebut dibawa ke Polres untuk dilakukan pembinaan. Nah, selanjutnya ada alasan bocah tersebut. Menurut kami, alasan bocah ini melakukan kegiatan senekat itu disebabkan karakteristik general digital yang hyper kustomisasi yang terpacu hanya saja di contoh berita ini bocah ini merelasikannya ke arah yang salah. Pertama, karakteristik hyper kustomisasi karena bocah tersebut memiliki keinginan membeli barang-barang atau item yang ada di dalam game tersebut agar dirinya bisa diakui oleh teman-temannya sekitarnya. Kedua, terpacu karena barang-barang atau item tersebut yang dibeli di game memberi benefit kepada karakter menjadi lebih kuat, lebih cepat dan lebih banyak darahnya yang dimainkan karena itu bocah ingin selalu menjadi pemenang di game tersebut. Nah, adapun sarannya dalam berita ini kami kelompok memberi saran di era digital itu harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak, terutama saat anak dipercayakan dengan memberikan HP pribadi, maka orang tua harus sering mengecek kegiatan apa yang anak lakukan sehingga hal-hal buruk diminimalisir terjadi jika orang tua sigap dalam pengawasan. Selanjutnya kami juga ingin mengomentari Bapak dari pelaku tersebut. Sebaiknya Bapak tersebut menggali informasi lebih dahulu seperti mendengarkan informasi dari warga sebelum membela anaknya. Adapun dampaknya memang di generasi digital ini game online memiliki dampak positif. Salah satunya sebagai sarana untuk refreshing. Tetapi tidak menutup kemungkinan game online juga memiliki dampak buruk. Salah satu dampak buruk game online adalah dapat menyebabkan kecanduan dan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, game online memberi dampak buruk terhadap anak. Berdampak buruk dalam waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang. Sangat berdampak pada masa depannya. Akibat dari kecanduan game online adalah susah bersosialisasi atau ansos, suka menyendiri, nafsu makan menurun, mudah emosi, dan lain. Salah satu tandanya anak kecanduan game adalah menjadi gelisah dan mudah marah bila tidak bisa bermain, mengisolasi diri dari orang lain untuk bermain game, serta migrain karena
konsentrasi, dan ketegangan mata. Mengingat demikian bahayanya game online, orang tua benar-benar harus memperhatikan permasalahan ini secara serius agar tidak menimbulkan dampak buruk berkepanjangan. Contohnya adalah anak dalam berita ini yang sudah kecanduan keperpanjangan, yang dimana di saat dia membutuhkan uang untuk game online-nya, dia melakukan pencurian. Dan di saat target yang dia curi tidak mendapatkan hasil, dia membakar rumah tersebut. Ini merupakan salah satu anak yang sudah hilang akal sehatnya karena game online. Oke, baik. Terima kasih kelompok B ini. Berarti hampir sama dengan kelompok yang pertama tadi ya, tentang game online yang menimbulkan kejahatan. Kalau ini pencurian dan pembakaran rumah tetangga. Kasihan ini yang jadi tetangganya ya. Oke, next Fibelia. Fibel beda kelompok dengan Saya yang tadi. kelompok sama Oril, Bu. Oh, sama kelompok sama Oril. Oke, Maria Ernita. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Oke. Silakan. Oke, kalau dari kelompok kami itu beritanya mengenai e-book. Jadi pada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar bagi siswa SMA, yang dimana adanya penghapusan jurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, akan tetapi siswa di sekolah sudah diizinkan untuk leluasa mendalami ilmu yang mereka minati tanpa terbatas pada jurusan. Nah, agar inti dari Merdeka Belajar ini bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa yang bisa mendapatkan semua buku kurikulum Merdeka, itu juga bisa digunakan secara gratis juga gitu. Nah, jadi semua buku itu bisa bisa diunduh melewati aplikasi Kipin School. Jadi aplikasi ini bisa di-download melalui Google Play, Windows Store, dan App Store. Terus downloadnya itu juga cukup sekali aja. Jadi nanti kita bisa menggunakan e-book ini itu bisa diakses secara offline juga. Jadi sebelum kita menggunakan di offline-nya itu kita bisa download dulu gitu. Mungkin dari kelompok ada yang mau nambahin? Oke, terima kasih. Jadi kelompok lebih membahas ini ya, hal-hal positif dari generasi digital. Salah satunya buku sekarang udah pakai e-book, jadi semua bisa mengakses melalui sebuah aplikasi tadi. Oke, good. Kelompok berikutnya, Sylvia, sama nggak dengan kelompok tadi? Beda, Bu. Oke, silakan. Ari? Ya, baik. Dari kelompok kami memilih berita mengenai seorang mahasiswa Unisa Yogyakarta yang dimana dia ini mengupload video yang menurut banyak orang tuh kurang pantas. Seorang mahasiswa pendidikan profesi nurse Unisa Yogyakarta diwujud warganet setelah bercerita mengenai pengalaman memasang kateter urin pasien laki-laki di medsos. Nah, karena hal itu banyak netizen yang menganggap tingkah mahasiswa ini kurang pantas atau menyalahi etika dan juga menjurus pada pelecehan. Nah, JA mahasiswa ini akhirnya meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya khilaf telah membuat video TikTok yang tidak pantas. Dari berita di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaknya menggunakan media sosial secara bijak. Tidak semua hal bisa dibagikan di media sosial.
kita harus bisa memilih mana yang dapat dibagikan untuk berbagi pengetahuan dan mana yang seharusnya tidak dibagikan. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam bermain media sosial agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Itu Ibu dan teman-teman. Oke, terima kasih Desi, Sylvia, Sintika, dan teman-teman ya. Oh, ini beritanya memang cukup viral ya, baru saja kan. Nah, memang bermain medsos itu bisa untuk membuat konten-konten yang menarik, tapi ya itu harus memilah dan memilih, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Next, kelompok Devi, sama nggak? Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, sudah terlihat. Baik, dari kelompok kami mengambil berita tentang pendidikan anak usia dini di era digital. Orang tua perlu menerapkan pendidikan anak usia dini di era digital yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Era digital mempunyai berbagai manfaat untuk kehidupan, tetapi orang tua harus lebih awas dengan berbagai ancaman. Anak-anak yang terlalu banyak menggunakan HP akan mempunyai masalah kesehatan mata, memiliki masalah tidur, fokus anak bisa terganggu, mengalami kesulitan untuk konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, serta gangguan perkembangan fisik dan sosial. Orang tua bisa memberikan pengetahuan tentang dunia digital dan dapat membuat kesepakatan dengan anak tentang penggunaan perangkat digital di rumah. Jadi, orang tua memiliki peran penting di era digital untuk mengontrol proses anak untuk tumbuh sebagai generasi Z dan generasi Alpha yang sejak usia dini sudah diperkenalkan dengan perangkat digital. Untuk itu, perlu adanya edukasi anak tentang penggunaan internet, kemudian membangun keterikatan orang tua dan juga anak. Karena dampak dari anak-anak yang terlalu banyak menggunakan HP akan mempunyai masalah kesehatan mata, memiliki masalah tidur, fokus anak bisa terganggu, mengalami kesulitan untuk konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, serta gangguan perkembangan fisik dan sosial. Oleh karena itu, orang tua perlu menerapkan pendidikan anak usia dini di era digital yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya, berarti kelompok lebih menyoroti tentang pendidikan anak usia dini yang ada di era digital ini ya, yang sering pakai handphone. Nah, itu harus bisa dibuat seimbang ya antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi karena masih anak usia dini, sebaiknya lebih mengeksplor alam gitu. Next, kelompok Angela Devina, sama nggak? Oke, Hanifah, suaranya kok kecil sekali. Oke, sudah terlihat. Silakan. Oke, kita dari kelompok 7 kita ngambil beritanya itu tentang pengaruh ada remaja yang berinternet untuk mencari ide untuk bunuh diri. Teknologi internet itu kan memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi. Nah, saat ini baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa kerap dengan teknologi internet dan perangkatnya. Tapi waktu non-akademik yang dihabiskan untuk bermain internet itu akan berhubungan dengan kesehatan mental para remaja. Dari penelitian itu ditemukan bahwa
kebanyakan remaja itu akan menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari untuk menggunakan internet dengan tujuan non-akademik. Penggunaan internet yang berlebihan di kalangan remaja itu dilaporkan dapat menyebabkan penurunan fungsi fisik dan psikologis secara keseluruhan yang dapat menyebabkan penurunan keterampilan sosial dalam kehidupan nyata, sehingga remaja dapat mengalami isolasi sosial, sehingga remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu di internet itu bisa memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan juga lebih banyak memiliki perasaan sedih, sehingga bisa memiliki keinginan untuk bunuh diri. Sudah? Oh iya, baik. Jadi bermain internet untuk mencari ide bunuh diri. Judulnya itu sangat menarik sekali ya. Oke, jadi ini adalah membahas salah satu dampak negatif dari keseringan menggunakan internet. Ya, internet dalam hal ini macam-macam ya. Kalau misalnya sehari banyak kuliah dengan internet sih nggak apa-apa. Masih positif, tapi ya itu tadi perlu adanya keseimbangan supaya enggak stres. Makanya kan sekarang banyak istilah hilang-healing. Healing sana, healing sini untuk menghilangkan stres gitu. Maka dari itu pentingnya BK kan, bimbingan konseling, supaya jangan sampai anak-anaknya berpikir ke arah sana sampai bunuh diri ya. Jangan sampai kita ikut seperti negara seberang sana yang kasus bunuh dirinya sangat tinggi. Oke, next sudah ada 6 kalau nggak salah ya. Kurang 3 lagi, siapa ya? Kelompok Ansela sudah? Sudah, Bu. Oke, Bella, kelompok Bella. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan Mercy. Ya, sudah terlihat. Bisa tolong naik, Mer. Nah, jadi kesimpulan dari berita kita itu tuh, Bu, untuk presentasi Gen Z termasuk menjadi alasan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya itu dari segi pekerjaan, itu kan bisa membuka lapangan kerja baru berbasis digital. Nah, untuk segi pendidikan itu Gen Z itu kan memiliki wawasan lebih mendalam mengenai dinamika internasional. Sedangkan dari segi mental itu Gen Z itu punya rasa percaya diri yang lebih tinggi. Tapi cepatnya arus globalisasi ini tuh membuat segala ideologi luar dapat masuk. Akibatnya Gen Z itu dinilai lebih negatif dari generasi lain karena egonya yang tinggi, anti kritik, dan cenderung meniru tokoh yang disukai. Dinilai negatif karena dampak cepatnya arus negatif yang berpengaruh ke Gen Z. Nah, saran dari kelompok kami, itu tuh, jadi menurut kelompok kami itu tidak semua Gen Z itu memiliki sifat anti kritik, ego yang tinggi, dan cenderung meniru tokoh yang disukai. Jadi banyak sisi positif dari Gen Z kayak yang memiliki empati yang tinggi, mahir teknologi, menerima keberagaman, dan mencintai kebebasan. Nah, oleh karena itu, agar Gen Z itu tidak dinilai lebih negatif lagi, maka Gen Z itu dapat melakukannya dengan cara menyaring informasi yang masuk, sehingga Gen Z itu tuh dapat menerapkan hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk gitu. Nah, di sini peran orang dewasa itu tuh juga dibutuhkan untuk mengawasi serta kayak mengamati gitu loh perkembangan Gen Z di era digital gitu, Bu. Oke, baik. Wah, judulnya keren ini. Si paling banyak hatersnya. Sekarang haters tuh nggak harus jadi artis ya, orang biasa pun juga bisa punya haters karena ya tadi bermedia sosial. Oke, terima kasih. Masih kurang 2 lagi, kelompok siapa ya? Kelompok 5, Bu.
Oh ya, silakan Margareta Elvina. Izin share screen ya, Bu. Ya. Sudah terlihat? Silakan. Oke, jadi kami dari kelompok 5, di sini kita akan membahas tentang berita yang berkaitan dengan gangguan mental generasi digital. Langsung saja, silakan ke slide berikutnya. Oke, kami dari kelompok 5 memilih berita terkait generasi digital dengan topik gangguan mental generasi digital. Kami mengutip dari sumber opini Harian Jogja. Generasi digital game online. Hal ini berkaitan dengan kecanduan game online. WHO memasukkan ke dalam daftar disorder due to addictive behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Namun, kecanduan game bisa disebut penyakit apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, seseorang terus bermain game meski mengetahui ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Dan ketiga hal ini harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosa dibuat. Hal ini diambil dari kompas.com. Dari berita tersebut itu terdapat beberapa dampak negatif. Yang pertama itu kecanduan mempengaruhi daya pikir anak. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan mental anak. Yang ketiga, membahayakan kesehatan fisik pada anak. Dan yang keempat, berdampak kontraproduktif bagi proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir di berita juga disebutkan solusi bagi mahasiswa bagi masalah gangguan mental generasi digital. Yang pertama ini solusi untuk generasi mudanya. Generasi digital perlu dibekali literasi media agar kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan lebih produktif. Kemudian yang kedua, generasi muda dituntut mampu menjadi role model. Kemudian, solusi untuk pemerintah dan pegiat pendidikan yaitu merumuskan dan menyusun langkah bersama untuk mengalihkan konsentrasi digital dengan memberi ruang-ruang yang baru, yang lebih kreatif, produktif, inovatif, dan mengasihkan sesuai selera generasi digital. Lalu yang ketiga, solusi bagi orang tua dan pegiat pendidikan yaitu menanamkan sifat menciptakan, bukan mengkonsumsi. Oke, terima kasih kelompok. Jadi yang difokuskan juga tentang game online tadi ya. Sudah 3 kelompok yang bahas game online. Teman-teman di sini apakah semua bermain game online? Kalau yang laki-laki biasanya iya ya. Yang pakai mabar-mabar gitu enggak sih? Enggak tahu kalau yang perempuan. Kalau saya sendiri tidak tahu game online itu apa saja. Ya, next 1 kelompok lagi ya. Kurang 1 siapa ya? Kelompok Faras sudah? Sudah, Bu. Saya kelompok Samanita. Oh ya, Maria Natalia? Sudah, Bu, tadi dengan kelompoknya Devi. Oh iya, siapa lagi yang belum? 1 lagi. Baru 8 nggak sih? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu, tadi kelompoknya Devi. 1 sudah, 2? Kelompok 2 siapa? Yang tadi di room 2 siapa? Saya, Bu. Oh, Aurel sudah. Yang room 3?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Biar 4. Sudah, Bu. Sudah, Rum 5. Sudah, Bu. Askia, Sudah, Bu. Rum 6. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Maria sudah, Rum 7. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nifa 8. Sudah, Bu. Oke, 9. Sudah, Bu. Sudah juga ya, berarti sudah selesai. Pantesan nyari satu lagi siapa? Oke, salah hitung saya. Nah, baik. Teman-teman, setelah ini, karena ini adalah generasi digital itu adalah topik terakhir ya yang kita pelajari dalam mata kuliah pengantar BK. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masuk ke LMS nanti dan di bagian USIP 2 bawahnya itu ada refleksi perkuliahan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 pertanyaan pilihan dan 3 pertanyaan uraian. Nanti silakan diisi langsung di sana. Kemudian minggu depan kita akan UAS kan, dan UASnya itu bukan berupa tes tertulis ya. Nah, jadi UASnya itu akan berupa penugasan individu. Kalau kemarin kan sudah banyak tugas-tugas kelompok ya, sekarang penugasan individu. Teman-teman kan sudah belajar materi pengantar BK dari awal tentang pengertian, asas, prinsip, tujuan, manfaat, sampai layanan BK itu apa, pengalihan kasus, masalah dan tantangan kebutuhan peserta didik, kemudian generasi digital. Nah, sekarang saatnya untuk mempraktekkan pura-puranya kalau kalian menjadi guru dan menemui masalah siswa. Tapi masalah siswanya di mana? Nah, supaya mudah, masalah siswanya bisa kalian lihat dalam film. Saya yakin menonton film adalah salah satu hal yang menarik ya. Menyenangkan kan? Dan filmnya itu tentu bukan semua film ya, tetapi lebih ke film yang terkait dengan kehidupan anak sekolah, baik SMP, SMA maupun SMK. Boleh di dalam negeri atau di luar negeri. Boleh yang sudah ditonton atau yang baru akan ditonton. Di sini saya memberikan contoh, misalnya ada film 2 Garis Biru, Sokola Rimba, Laskar Pelangi, Bad Genius, Tareza Menpar, dan lain-lain yang barat pun juga boleh. Nah, lalu setelah kalian menonton film tersebut, pasti di dalam film kan banyak tokoh ya. Dan karena ini tokoh tentang kehidupan anak sekolah, tentu akan ada permasalahan tentang kehidupan di sekolah. Nah, silakan tugas kalian adalah menuliskan masalah yang dialami oleh tokoh pada film tersebut. Tentu bisa lebih dari satu tokoh ya. Jadi dalam film kan misal siswa ada beberapa siswa yang bermasalah, A, B, C misalnya. Lalu menggali sumber penyebabnya apa. Kalau misalnya masalah game online tadi penyebabnya apa. Terus kalian sebagai guru atau calon pendidik menentukan strategi pemecahan masalahnya. Jadi, oh kalau masalahnya seperti ini, seharusnya strateginya begini. Langkah penyelesaiannya apa? Boleh dikaitkan dengan sekolah. Oh misalnya konsultasi dengan guru BK, bla bla bla. Lalu guru BK memberikan saran begini atau langkah penyelesaian begini. Kemudian menyampaikan hasil yang diharapkan. Oh, harapannya setelah ada treatment atau langkah ini, siswanya menjadi begini. Nah, namun dalam menentukan langkah penyelesaian atau solusi, kalian bisa melihat lagi makalah atau teori yang sudah dipelajari kemarin. Nah, misalnya macam-macam layanan BK apa, nah bisa dilihat lagi di sana. Kemudian kalau berdasarkan jadwal UAS, ujian pengantar BK itu hari Jumat ya, Jumat minggu depan. Jumat tanggal 17. Nah, kalau seminggu saya rasa untuk tugas berupa tugas itu akan berat, karena saya yakin mata kuliah lain juga banyak tugas atau proyek. Maka bagaimana kalau dikumpulkannya Rabu tanggal 22 Juni? Jadi ya seminggu lebih sedikit gitu. Kira-kira cukup enggak?
Oh ya, bentuk tugasnya nanti dalam berupa tulisan saja ya. Mungkin seperti makalah, tapi tidak perlu rigid, ada kata pengantar, rumusan masalah, tujuan, enggak, langsung kepada intinya. Jadi misalnya judul, kemudian langsung berupa rangkuman apa filmnya apa dituliskan, terus tokoh-tokohnya siapa, masalahnya apa gitu. Jadi dalam bentuk tulisan. Gimana? Apakah kita sepakati Rabu tanggal 22 Juni itu? Sepakat, Bu. Iya. Oke. Sepakat, Bu. Ya, kalau ujian tertulisnya sampai kapan? Kelas ini. Yang kelas A sampai hari Senin, Bu. Oh, kelas A Senin, kelas B? Sama Bu, Senin. Senin Sampai terakhir Senin juga. bahasa Inggris. Oke, sampai Senin juga ya? Iya. Oke, berarti kan Mas paling enggak misal kalian fokus dulu ke ujian sampai Senin, masih ada waktu Selasa dan Rabu untuk mengerjakan ini. Gitu ya? Oke, berarti kita sepakati mengumpulkan tugas UAS-nya Rabu 22 Juni di LMS gitu. Jadi kalau saat jam UAS-nya ya tidak usah digunakan, tidak apa-apa. Atau saat jam UAS kalian mau mengerjakan ini juga boleh. Jadi paling lambat ya hari Rabu itu paling lambat mau dikumpulkan sebelumnya juga boleh-boleh saja. Dan untuk filmnya tadi opsional ya, tidak harus yang saya sebutkan itu, hanya contoh, kalian boleh melihat film yang lain. Mau drakor juga boleh, silakan. Tapi jangan jadi alasan loh, wah saya nggak bisa fokus ujian karena disuruh nonton drakor. Nah ini malah jadi dinegatifkan, enggak ya? Jadi kan opsional. Maksud saya supaya tugasnya itu tidak terlalu berat ya, sambil refreshing kan nonton film. Itu ada pertanyaan tentang tugas ujiannya? Nanti akan saya unggah juga tadi Microsoft ketentuan tugasnya di LMS. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 semester. Terima kasih kelas ini begitu ramai dalam arti positif, semua berperan aktif, berpendapat. Semoga hal-hal yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, baik besok menjadi calon pendidik ataupun bukan jadi guru. Misalnya bukan jadi guru, minimal kita bisa memahami karakter orang lain dari belajar BK ini. Gitu. Dan juga saya minta maaf kalau selama 1 semester banyak kekurangan, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin tugasnya terlalu banyak untuk kalian. Oke, kita akan menutup perkuliahan terakhir kita di minggu ini dengan foto bersama, yuk. Mari silakan di-on-kan kameranya, biar nampak. Lalu kita ambil gambar, setelah itu nanti saya kirim ke mana? Ke WA Group ya. Mari. Sudah? Oke, sebagian besar sudah ya. Mari yang di slide di halaman pertama sudah siap? Boleh bebas berpose ya. Oke, saya kirim dulu ya sebentar. Pengantar BK. Sekarang yang ada di slide kedua. Padahal nggak tahu ya mana slide 1, mana slide 2 ya, pose terus aja. Kok ada Teletubbies juga. Yes. Oke, baik, sudah semua slide.
Oke, gitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas UAS-nya. Semoga semuanya hasilnya baik. Ya. Apa ini? Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih, pagi. Bu. Oke, Bu.